Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden Joko Widodo hadir melayat ke rumah duka mendiang Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has yang meninggal dunia pada usia 84 tahun pada Rabu lalu. Tim Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap narkotika jenis sabu 6 kg di wilayah Jakarta Timur yang dimasukkan ke dalam boneka. Dalam mengantisipasi paham radikalisme, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, Tim Unit 3 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap narkotika jenis sabu 6 kg di wilayah Jakarta Timur. Petugas menangkap seorang pelaku yang diketahui membawa sebanyak 12 paket bungkus plastik ukuran besar yang berada di dalam 8 boneka. Dari masyarakat ada saksi barangnya ambil. Barangmu ambil. Kamu bawa. Ambil. Pegang. Ambil semuanya. Ini, ambil ya. Sama. Turunin semuanya. Kamu ambil. Iya. Caranya gimana? Ada yang punya pisau. Pisau. Ya. Bikin aja langsung. Saya buat bubuk nih, isinya salah. Pemirsa, dalam upaya memberantas peredaran narkotika di wilayah Penajam Pasir Utara, Polres PPU berhasil mengamankan 16 tersangka dalam operasi Antik Mahakam 2024. Dalam operasi ini berhasil disita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 151,21 gram dan 210 butir obat keras jenis tramadol. Menurut Wakapolres PPU Kompol Bambang Hardianto, operasi yang berhasil mengungkap 10 kasus ini merupakan hasil dari penyidikan intensif yang dilakukan oleh tim Res Narkoba selama beberapa minggu terakhir. Kompol Bambang menyebut dari 10 kasus dengan 16 tersangka ini, terdapat 1 tersangka berstatus pegawai negeri dari salah satu dinas provinsi Kaltim.
yang menyebut para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Para tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 4 hingga 20 tahun dan denda paling sedikit 800 juta hingga paling banyak 10 miliar rupiah. Yang selanjutnya di pinggir jalan Polres PPU dalam rangka operasi antik makam tahun 2004 yang dilaksanakan kurang lebih dimulai tanggal 20 Juni sampai dengan 14 Juli kemarin. Dan alhamdulillah kita dapat mengungkap kasus kurang lebih 10 laporan polisi yang kita ungkap. Kemudian di situ dalamnya itu 10 itu ada 4 yang merupakan TO, kemudian yang 6 itu non TO dengan jumlah tersangka 16 orang. 16 orang itu TO itu ada 4, kemudian 12 orang itu yang terkait dengan itu. Sabu-sabu yang merupakan barang bukti berjumlah kurang lebih 128,65 gram, sedangkan obat keras jenis tramadol 210 butir ini obat tramadol ini obat keras yang sejajar dengan atau selevel dengan double L ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jumlahnya kurang lebih 210 butir. Terkait dengan perkara tersebut semuanya sudah dalam berbentuk LP dalam proses penyelidikan semua ya Pak Kasat Narkoba ya. Dalam proses penyelidikan tentunya karena sini sudah LP, tentunya nanti kita sampaikan proses itu sampai di tahap 1, kemudian tahap 2, dalam artian berarti sudah pasti kita serahkan ke jaksa. Mungkin itu aja. Pemirsa, 4 orang pelaku pencurian pakan ayam di Desa Tujung Muli, Kabupaten Purbalingga diamankan anggota Polsek Karangmonjol. Mereka ditangkap setelah kepergok pemilik kandang saat membawa hasil curian. Dari Polsek Karangmonjol akan merilis kejadian pencurian pakan ternak yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 WIB, di mana kejadian tersebut terjadi di kandang ayam milik Saudara Sutrisno yang berlokasi di area sawah ya. Kemudian para pelaku ini adalah sebagian dari 3 orang pelaku adalah anak kandang sebagai pengelola peternakan itu sendiri. Kemudian salah satu lainnya orang luar, di mana para pelaku yang ada di kandang berkomunikasi dengan pelaku yang di luar itu dengan sarana handphone. Kemudian ketika sudah siap barang itu untuk diambil, pelaku yang bertiga yang ada di lokasi kandang mematikan CCTV, kemudian memanggil dari Saudara R yang ada di luar untuk membawa kendaraannya masuk ke dalam area kandang dan kemudian memindahkan dari gudang ke dalam kendaraan dan selanjutnya dibawa oleh tersangka R keluar dari lokasi. Pelaku ada 4 orang dengan inisial R, di mana yang bersangkutan adalah salah seorang oknum perangkat desa di Desa Tujung Muli yang sebagai pemilik kendaraan yang untuk mengangkut juga. Kemudian adalah Saudara G dan kemudian M dan S, di mana yang bersangkutan adalah anak kandang atau sebagai pengelola peternakan ayam tersebut. Total kerugian 6 karung masing-masing senilai 500 sehingga total sekitar 3 juta rupiah. Pasal yang disangkakan pasal 363 ayat 1, ke-3 dan ke-4E dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Direktorat Reskrimsus dan Bithumas Polda DIY mengadakan konferensi pers terkait penanganan tindak pidana pentambangan tanpa izin yang berhasil diungkap oleh Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda DIY. Ditreskrimsus Polda DIY Kombes Pol Idam Mahdi mengungkapkan Polda DIY melakukan penindakan di satu lokasi tambang ilegal di Gedang Sari, Gunung Kidul. Belasan orang diperiksa dan 2 ekskavator serta 5 truk diamankan dari titik lokasi tersebut di Dusun Rejosari, Kapanewon, Gedang Sari. Kombes Pol Ida mengatakan penindakan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari imbauan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau PUPESDM DIY yang telah disampaikan kepada pengelola tambang untuk segera mengurus izin tambangnya. Pemprov dan Polda Sumsel bersama Pemkab Muba dan stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi membahas upaya pencegahan dan penanganan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal migas pada Rabu lalu. Dalam rapat ini disepakati akan dibentuk satuan tugas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery. Rencana ini diungkapkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Rahmat Wibowo usai rapat koordinasi. Ia menyebut rapat yang dipimpin Gubernur Sumsel ini telah menghasilkan poin penting mensikapi aktivitas ilegal yang terjadi di beberapa wilayah. Kapolda mengatakan pembentukan Satgas melibatkan 50 satuan kerja dan dibagi menjadi 4 subsatgas, mulai dari subsatgas preventif hingga subsatgas rehabilitasi untuk memaksimalkan penanganan di lapangan. Poin penting yang disepakati lainnya adalah Satgas akan melakukan penutupan semua sumur minyak ilegal yang ada di Sumatera Selatan. Dalam pembentukan Satgas ini, Kapolda berharap persoalan illegal drilling dan illegal refinery yang berdampak pada lingkungan dan sudah memakan korban jiwa ini bisa segera teratasi. Bahwa ini upaya panjang dan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar, juga personil yang sangat banyak. Untuk satuan kerja saja saya hitung tadi hampir 50 satuan kerja, baik dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kemudian ada SKK Migas, Pertamina, Pengadilan, Kejaksaan, kemudian ada dari Dinas Navigasi, itu semua dari 50 yang akan terlibat di dalam Satgas ini. Satgas konsepnya sudah kami buat, hari ini sudah langsung dikerjakan oleh tim dari bidang hukum Polda Sumatera Selatan, akan bekerjasama dengan bidang hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga dari bidang hukum para instansi yang terlibat, apa tambah kurangnya di dalam konsep Satgas itu. Insya Allah dalam waktu beberapa hari Pak Gubernur akan menandatangani SK pembentukan Satgas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir melayat ke rumah duka Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Hamzahas. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.